Hidup minimalis adalah gaya hidup yang tidak berlebihan dengan konsep. Sebetulnya, hidup minimalis lebih dikenal sebagai konsep etika menata ruangan. Namun, prinsip minimalis sendiri dapat diaplikasikan ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari kita loh. Menjalani cara hidup yang satu ini bisa membuat kamu mengurangi segala hal yang berlebihan di dalam hidup. Minimalisme bukan sekedar membuang semua pakaian yang sudah tidak terpakai di lemari, atau memiliki barang sesedikit mungkin ya. Tapi, gaya hidup ini lebih mengajak kamu untuk memisahkan sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan untuk dibuang atau juga diganti dengan yang lebih bermanfaat. Memulai gaya hidup minimalis ini bukanlah hal yang mudah dilakukan loh. Dibutuhkan keinginan dan juga tujuan yang kuat agar kita bisa berkomitmen menjalaninya. Nah, untuk kamu yang sedang ingin menerapkan gaya hidup minimalis ini, Top Viral telah merangkum beberapa hal mendasar yang perlu dilakukan. Nah, ini dia 7 cara mudah anti ribet memulai hidup minimalis, si membuat hidup lebih happy. Yang pertama, terapkan di satu ruangan rumah. Seringnya saat akan membersihkan rumah, kita kadang bingung harus memulai dari mana, ya kan? Nah, agar lebih mudah, kamu bisa melakukan satu persatu tiap minggunya. Dimulai dari kamar kamu sendiri mungkin, dan lakukanlah pengurangan barang secara bertahap terhadap semua barang yang ada di sana. Ruangan pertama yang kamu bersihkan ini akan menjadi tolak ukur bagi ruangan lainnya loh. Jadi, kalau proses minimalisasi di kamar selesai lebih cepat, kamu bisa pindah nih ke ruangan kedua, kalau masih ada waktu ya. Tapi kalaupun gak ada waktu lagi, jangan memaksakan diri, karena bisa membuat mood bersih-bersih kita jadi hilang. Next, yang kedua, kita harus fokus pada satu area di dalam ruangan. Saat akan merapikan suatu ruangan seperti kamar, utamakan area-area yang paling sering dipakai setiap harinya. Misalnya, meja rias. Segera pisahkan barang-barang menjadi 3 kategori. Yang pertama, barang yang harus dibuang, kedua disimpan, dan juga diberikan kepada orang lain. Yang ketiga, menyimpan barang-barang yang kita perlukan. Ketika saat kita memilih barang yang akan disimpan, dibuang, atau juga diberikan kepada orang lain, kita seringkali merasa kebingungan. Pasti nih ya, ada saja alasan yang membuat kita akhirnya tetap menyimpan barang itu. Padahal sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Ayo, cek semua ruangan di rumah dari area yang paling mudah hingga tersulit. Sentuh semua barang dan juga putuskan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah barang tersebut bermakna dan memberikan keuntungan pada kehidupan saya atau malah merusak? Apakah barang tersebut membantu untuk menciptakan hunian yang saya inginkan atau justru hanya menjadi pengganggu? Cara yang selanjutnya, kalian harus pilih-pilih barang juga ya yang bermakna untuk dekorasi rumah. Sebagai pemilik rumah, kita tentu ingin menciptakan hunian yang sesuai dengan karakter kita masing-masing kan? Nah, oleh karena itu kita selalu berusaha membeli banyak barang supaya memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau memang benar-benar ingin menerapkan gaya hidup minimalis, kita harus benar-benar membatasi diri ya. Pilih barang-barang yang benar-benar bermakna dan memiliki fungsi untuk mendorong semua aktivitas keluarga di dalam rumah. Kita harus berkomitmen merapikan rumah secara berkala. Merubah rumah menjadi minimalis memang bisa jadi hal yang sangat memuaskan, namun tidak mudah untuk bisa mempertahankannya. Seringkali tanpa kita sadari, kita jadi kembali pada kebiasaan biasanya. Berkomitmen menjalani hidup minimalis, kita juga harus berkomitmen untuk merapikan rumah secara berkala loh. Ada nih ruangan-ruangan di rumah yang harus dia bersihkan sehari sekali, ataupun 1 minggu sekali, atau juga bahkan sebulan sekali. Nah, jadi selalu perhatikan isi rumah. Mana saja ya yang sudah perlu harus dirapikan lagi atau dibersihkan, dan mana saja yang bisa ditunggu akhir pekan. Nah, yang selanjutnya kita harus menghindari pembelian yang tidak penting. Menahan godaan saat diskon memang hal yang paling sulit dilakukan, terutama untuk kamu para ciwi-ciwi.
Nah, untuk itu, pastikan kamu mematikan semua iklan di gadget kamu ya, agar bisa lebih mudah menjaga komitmen untuk menerapkan gaya hidup minimalis. Tapi kalau udah terlanjur dilihat gimana? Ya nggak apa-apa, pikirin aja baik-baik sebelum membeli ya. Apakah kamu membutuhkan barang tersebut? Tapi masih bisa nggak sih ditunda dulu sampai barangnya itu benar-benar dibutuhkan? Berlaku untuk semua barang ya, mulai dari baju, make up, aksesoris, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain. Terkecuali bahan makanan dan juga makanan itu sendiri ya, karena itu kan kebutuhan pokok manusia. Nah, usahakanlah untuk menggunakan barang sampai rusak, baru memutuskan untuk membeli baru. Selain bisa mengurangi barang di rumah, cara ini juga dapat membuat kita jauh lebih hemat loh. Nah, cara yang terakhir adalah kita harus bisa menemukan tujuan kita. Hal penting lainnya yang harus dilakukan untuk menerapkan gaya hidup minimalis adalah mengetahui pasti tujuannya. Jika kalian ingin memulai gaya hidup minimalis di rumah, luangkan waktu kamu untuk memberikan mengapa kamu ingin melakukannya. Apakah itu karena ingin berhemat, atau punya lebih banyak waktu dengan orang terkasih, atau menjaga lingkungan. Tujuan melakukan gaya hidup minimalis ini penting, karena inti dari hal tersebut adalah untuk bisa memiliki hidup yang lebih bermakna lagi dan juga mempunyai tujuan yang baik. Tujuan utama menjalani gaya hidup minimalis adalah bukan hanya untuk memiliki sedikit barang di rumah, tapi juga untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna daripada sebelumnya loh. Percaya deh, pasti hidup kamu jauh lebih happy daripada sebelumnya. Itu dia 7 cara mudah anti ribet memulai hidup minimalis, si pembuat hidup lebih happy. Video dari Top Viral kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di video selanjutnya.